Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat mudah dimengerti. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang laju reaksi. Nah, laju reaksi ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kalian melarutkan redokson ke dalam air. Dalam waktu beberapa menit, redokson tersebut akan larut dan menghasilkan gelembung-gelembung gas. Hanya memerlukan waktu beberapa menit sampai redokson itu semuanya larut sehingga disebut dengan reaksi cepat. Namun, ada juga reaksi yang berlangsung dengan lambat. Contohnya adalah perkaratan besi. Nah, perkaratan besi ini membutuhkan waktu sekitar beberapa minggu untuk memunculkan karat pada besi tersebut. Nah, kompetensi dasar pada materi ini adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menggunakan teori tumbukan. Sedangkan indikatornya adalah menjelaskan pengertian laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian, memahami teori tumbukan atau tabrakan untuk menjelaskan faktor-faktor penentu laju dan order reaksi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, menjelaskan peran katalis dalam reaksi kimia di laboratorium dan industri, dan merancang percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Laju reaksi menunjukkan adanya waktu perubahan yang bergantung pada perubahan reaksi dan hasil reaksi. Sedangkan laju reaksi sendiri ini dipengaruhi oleh konsentrasi larutan, luas permukaan, suhu, dan katalis. Nah, konsentrasi larutan ini mengakibatkan adanya order reaksi. Contoh dari order reaksi adalah order 0, order 1, order 2, dan order 3. Sedangkan katalis berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Dan contoh dari katalis ini ada katalis homogen, katalis heterogen, dan biokatalis. Laju reaksi ini banyak digunakan pada percobaan dalam bidang industri. Nah, kemudian, apakah kalian tahu apa pengertian dari laju reaksi itu sendiri? Laju reaksi merupakan kecepatan proses terjadinya suatu reaksi sehingga reaktan habis dan berubah menjadi produk. Pada persamaan ini, A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Yang berada di sebelah kiri dari arah panah ini disebut dengan reaktan atau pereaksi. Sedangkan yang berada di sebelah kanan dari arah panah ini disebut dengan produk atau hasil reaksi. Seiring dengan bertambahnya waktu reaksi, maka jumlah zat reaksi akan semakin sedikit, sedangkan produk semakin banyak. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya reaksi dan laju bertambahnya produk. Nah, penentuan laju reaksi. Laju reaksi ini ditentukan melalui percobaan, yaitu dengan mengukur banyaknya reaksi yang dihabiskan atau banyaknya produk yang dihasilkan pada selang waktu tertentu. Nah, pada persamaan reaksi ini, persamaan laju reaksinya adalah min delta B per delta T, atau V sama dengan plus delta D per delta T. Arti dari min dan plus di sini adalah min ini mengartikan bahwa berkurangnya reaktan per satuan waktu dan bertambahnya produk per satuan waktu. Nah, untuk keterangannya ini, B ini kan reaktan, sedangkan A kecil di sini adalah koefisien dari zat B. Kemudian C adalah koefisien dari zat D, dan D ini adalah produk. Maaf, ini harusnya tanda panah ya, bukan plus.
Nah, V sendiri adalah laju reaksinya, dan T adalah waktu reaksi. Sedangkan delta B, perubahan konsentrasi molar per reaksi, dan delta B, D, merupakan perubahan konsentrasi molar dari produk. Nah, selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Laju reaksi ini dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama ada luas permukaan, lalu yang kedua ada tekanan, yang ketiga ada konsentrasi reaksi, yang keempat ada suhu, dan yang kelima ada katalis. Nah, pada luas permukaan ini, semakin besar luas permukaan, semakin cepat laju reaksinya. Sedangkan apabila semakin kecil luas permukaannya, maka semakin lambat laju reaksinya. Kemudian ada tekanan. Nah, penambahan tekanan dengan memperkecil volume akan memperbesar konsentrasi. Dengan demikian dapat memperbesar laju reaksi. Nah, apabila volumenya diperbesar, maka tekanannya diperkecil. Maka itu adalah kebalikan dari yang di sini ya, sehingga laju reaksinya semakin lambat. Kemudian ada konsentrasi reaksi. Nah, semakin besar konsentrasi, semakin cepat pula laju reaksinya. Sedangkan semakin kecil konsentrasi, semakin lambat pula laju reaksinya. Selanjutnya ada suhu. Nah, semakin tinggi suhu, semakin cepat laju reaksinya. Sedangkan semakin rendah suhu, semakin lambat pula laju reaksinya. Dan yang terakhir adalah katalis. Katalis ini merupakan zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Selanjutnya ada contoh soal. Soalnya adalah suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. Setiap kali suhu dinaikkan 10 derajat Celcius. Jika laju suatu reaksi pada suhu 25 derajat Celcius adalah molar per second, berapakah laju reaksi pada suhu 55 derajat Celcius? Nah, jawabannya adalah kenaikan suhu dari 25 derajat Celcius menjadi 55 derajat Celcius adalah 30 derajat Celcius, yaitu dari 55 dikurangi 25, sehingga didapatkan 30 derajat Celcius. Nah, maka laju reaksinya menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali satuannya. Satuannya adalah molar per second. Nah, 2 ini kan 2 kali 2 kali 2 ini kan sama dengan 2 pangkat 3, sehingga dapat dituliskan 8. Nah, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, pada suhu 25 derajat Celcius ini, laju reaksinya X molar per second. Sedangkan pada 35 derajat Celcius, laju reaksinya adalah 2 kali molar per second. Sedangkan ketika suhunya 45 derajat Celcius, maka laju reaksinya adalah 4 kali molar per second. Nah, ketika suhunya 55 derajat Celcius, maka laju reaksinya 8 kali molar per second. Selanjutnya, ada katalis. Katalis itu zat yang dapat menurunkan energi aktivasi. Katalis ini dibagi menjadi 2, ada katalis homogen dan katalis heterogen. Di mana katalis homogen adalah katalis yang sefase dengan zat yang dikatalis. Sedangkan katalis heterogen adalah katalis yang tidak sefase dengan zat yang dikatalis. Selanjutnya, ada persamaan laju reaksi. Nah, persamaan laju reaksi ini sendiri adalah hubungan kuantitatif antara konsentrasi reaksi dengan laju reaksi yang dinyatakan dalam suatu persamaan, yaitu persamaan laju reaksi. Nah, pada persamaan ini ada M, N, P, Q di sini adalah sebagai koefisien. Sedangkan A dan B ini sebagai reaktan, sedangkan C dan D ini sebagai produk. Nah, maka persamaan lajunya adalah V dikali konstanta dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Keterangan. Nah, K di sini adalah konstanta atau tetapan laju reaksi. Sedangkan X adalah orde atau tingkat reaksi terhadap A. Dan Y adalah orde atau tingkat reaksi terhadap B.
Selanjutnya ada contoh persamaan laju dari beberapa reaksi. Di sini ada 2NO2 gas menjadi 4NO2 gas ditambah O2 gas. Maka persamaan lajunya adalah K dikali konsentrasi N2O5. Mengapa demikian? Karena di sini tidak ada zat lain, hanya ada N2O5 saja. Nah, kemudian yang kedua ada CHCl3 gas ditambah Cl2 gas menghasilkan CCl4 gas ditambah HCl. Maka persamaan laju reaksinya adalah K dikali CHCl3 konsentrasi CHCl3 dikali konsentrasi Cl2 pangkat setengah. Mengapa bisa pangkat setengah? Selanjutnya ada H2 gas menjadi I2 gas menghasilkan 2HI gas. Maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2. Dan yang terakhir ada H2 gas ditambah Br2 gas menghasilkan 2HBr. Maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi H2 dikali konsentrasi Br2 pangkat 3/2 per Br2 ditambah K dikali konsentrasi HBr. Nah, apabila kita mencari order reaksinya, pada persamaan yang pertama ini order reaksinya adalah 1, karena di sini pangkat 1, sehingga order totalnya pun 1. Nah, sedangkan di sini order totalnya adalah di sini 1 dan di sini setengah, berarti order totalnya adalah 1,5. Sedangkan untuk persamaan yang ini, di sini 1 dan di sini juga 1, sehingga order totalnya adalah 2. Selanjutnya, ada order reaksi. Nah, order reaksi ini menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan bahwa order reaksinya adalah 0. Nah, order reaksinya dinyatakan 0 apabila terhadap salah satu reaksinya terjadi perubahan konsentrasi reaksi tersebut, tidak mempengaruhi laju reaksi. Jadi tetap stabil ya ini ya grafiknya. Kemudian ada order reaksi 1. Nah, suatu reaksi dikatakan berorder 1 terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi itu. Nah, di sini kan berarti laju reaksinya bertambah dan konsentrasinya pun bertambah, sehingga grafiknya naik. Selanjutnya ada order reaksi 2. Nah, suatu reaksi dikatakan berorder 2 terhadap salah satu reaksi jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi itu. Dan ini adalah grafiknya. Selanjutnya ada penentuan order reaksi, di mana order reaksi sendiri adalah jumlah pangkat konsentrasi dari zat yang bereaksi. Pada umumnya, order reaksi merupakan bilangan bulat yang positif, yang nilainya tidak dapat ditentukan dari harga koefisien reaksi, di mana koefisien reaksi adalah angka yang berada di depan zat. Contohnya, misalnya ada 2NO2. Nah, yang menjadi koefisien reaksinya adalah angka 2 tersebut, melainkan harus berdasarkan data percobaan. Nah, secara sistematis, nilai order reaksi total adalah penjumlahan order reaksi dari seluruh reaktan. Contohnya, di sini ada V sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Order reaksi totalnya adalah 2. Kenapa 2? Karena di sini pangkat 1 dan di sini juga pangkat 1. Ketika dijumlahkan, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian ada V sama dengan K dikali konsentrasi A per konsentrasi B. Order reaksi totalnya adalah, ini kan sama saja seperti konstanta dikali konsentrasi A pangkat 1 dikali konsentrasi B pangkat min 1. Nah, ketika dijumlahkan, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Ya. Kemudian ada V sama dengan K dikali A pangkat 2 dikali
konsentrasi B. Order reaksi totalnya adalah 3 karena 2 ditambah 1. Kemudian ada V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B pangkat 2. Nah, order reaksi totalnya adalah 4. Betul sekali. Selanjutnya ada contoh soal. Pada reaksi NO2 gas ditambah CO gas menghasilkan NO gas ditambah CO2 gas. Nah, didapat data percobaan sebagai berikut. Nah, pada eksperimen pertama, konsentrasi NO2-nya adalah 0,1 molar, konsentrasi CO-nya adalah 0,1 molar, dan laju reaksinya adalah 0,05 molar per second. Kemudian, untuk eksperimen kedua, konsentrasinya adalah 0,4, konsentrasi CO-nya adalah 0,1 dan laju reaksinya adalah 0,8. Sedangkan pada eksperimen ketiga, konsentrasi NO2-nya adalah 0,1, konsentrasi CO-nya adalah 0,2 dan laju reaksinya adalah 0,05. Nah, soalnya adalah tentukan yang pertama order reaksi total dan rumus laju. Nah, untuk mencari order NO2 dilihat dari data CO yang sama. Nah, data CO yang sama adalah pada eksperimen ke-1 dan ke-2. Maka kita masukkan konsentrasi dari NO2 yang ke-1 dan ke-2 yaitu 0,1 per 0,4 pangkat X sama dengan, kita lihat laju reaksinya yang ke-1 dan yang ke-2 yaitu 0,05 per 0,8. Jika kita sederhanakan, maka kita dapat 1/4 pangkat X sama dengan 1/16. Maka X-nya adalah 2, karena 1/4 jika dipangkatkan 2 adalah 1/16. Kemudian, untuk mencari order CO dilihat dari data NO2 yang sama. Data NO2 yang sama adalah pada eksperimen ke-1 dan ke-3. Maka kita masukkan konsentrasi dari CO yang ke-1 dan ke-3. 0,1 per 0,2 pangkat Y sama dengan 0,05 dan 0,05. 0,05 per 0,05. Jika kita sederhanakan, maka 1/2 pangkat Y sama dengan 1. Maka Y-nya adalah 0, karena angka berapapun jika dipangkatkan 0 sama dengan 1. Kemudian untuk order reaksi totalnya kita jumlahkan X ditambah Y. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 0 sama dengan 2. Ini adalah order reaksi totalnya. Kemudian untuk rumus lajunya kita masukkan rumusnya V sama dengan K dikali NO2 pangkat X dikali CO pangkat Y. K kita masukkan angka NA. Untuk rumus lajunya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat X dikali konsentrasi CO pangkat Y sama dengan K dikali kita masukkan angka X-nya. Jadi NO2 pangkat 2 dan CO pangkat 0. Jika kita sederhanakan, maka kita bisa tulis V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2-nya saja. Karena CO pangkat 0 adalah 1, jadi ini tidak usah ditulis juga, tidak apa-apa. B adalah menentukan konstanta laju reaksi. Kita masukkan rumus lajunya. V sama dengan K dikali NO2 pangkat 2. Yang tadi ya, yang kita dapatkan dari soal yang A. Nah, kita masukkan data yang ke-1.
Kita masukkan 0,05. K-nya yang kita cari, kemudian konsentrasi NO2-nya adalah 0,1, jangan lupa dikuadratkan. Nah, sehingga untuk mencari K-nya adalah 0,05 dibagi 0,1 kuadrat sama dengan 0,05 per 0,01. Maka hasilnya adalah 5. Yang C, soalnya adalah laju reaksi jika konsentrasi NO2 adalah 0,4 M dan konsentrasi CO adalah 0,3 M. Nah, karena dari rumus lajunya kita tidak masukkan CO karena pangkat CO-nya adalah 0, jadi kita masukkan saja konsentrasi NO2-nya. V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2, lalu kita masukkan K-nya adalah 5, dan konsentrasi NO2-nya adalah 0,4, jangan lupa dikuadratkan. Maka 5 dikali 0,16. Hasilnya adalah 0,8. Nah, satuan untuk laju reaksi ini adalah molar per second. Tumbukan ini, reaksi terjadi ketika partikel reaksi saling bertumbukan. Laju reaksi bergantung pada 4 hal, yaitu frekuensi tumbukan, fraksi partikel yang memiliki energi minimum tertentu, kemudian fraksi yang mempunyai arah tumbukan yang sesuai, dan tumbukan efektif menghasilkan reaksi tidak menghasilkan reaksi. Nah, energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel reaksi sehingga menghasilkan tumbukan efektif disebut dengan energi pengaktifan atau EA, energi aktivasi. Nah, hubungan antara teori tumbukan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada pengaruh konsentrasi dan luas permukaan. Semakin besar konsentrasi, semakin besar pula frekuensi tumbukan. Lalu yang kedua ada pengaruh suhu. Semakin tinggi suhu, semakin banyak molekul yang mencapai energi pengaktifan. Dan yang ketiga adalah pengaruh katalis. Nah, katalis ini menurunkan energi pengaktifan. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.